Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam acara Ngopi Pagi. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, dan tentunya jaga jarak. Baik pemirsa, Ngopi Pagi pada hari ini sangat spesial karena narasumber kami wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang cantik, dan wanita-wanita yang pokoknya nanti seperti apa kita akan ngobrol banyak dengan Ibu Hajah Erna Suharsono, Ibu Emi Masruroh. Semua sudah kenal siapa beliau. Beliau adalah istri dari Bapak Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul. Seperti apa kegiatan beliau di setiap harinya, keceriaan apa, cerita apa yang akan disajikan, nanti kita tetap menyaksikan di Ngopi Pagi Kominfo, ngobrol berbagi informasi. Ya, Ngopi Pagi hari ini akan membahas tentang kesuksesan suami tak lepas dari peran seorang istri. Ingat, tidak lepas dari peran seorang istri, bukan peran wanita di balik itu. Kita bertemu dengan Ibu Hajah Erna Suharsono. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Yes. Kabarnya bagaimana, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ceria ini hari ini. Harus ceria setiap hari. Iya. Selamat pagi, Bu Emi Masruroh. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah ya. Sudah selesai dengan pekerjaan pagi ini? Sudah selesai semua ya? Aktivitas paginya sudah dijalankan. Oh, baik. Seperti apa, Bu? Setiap paginya kalau Ibu Erna bisa cerita ke kami setiap paginya dan beraktivitasnya seperti apa, nanti Ibu Erna dulu deh. Oh ya. Setiap pagi seperti biasa, Mbak, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri tentunya sebelum suami berangkat kerja kita menyiapkan apa saja yang mau dipakai atau mau dibawa oleh suami untuk berangkat kerja. Tentunya kita juga menyiapkan seragam dan lain sebagainya, dan pin-pin yang aneka warna itu harus kita siapkan. Kebutuhan Bapak ya. Ya, kebutuhan Bapak. Terus habis dari situ pasti kita akan menyiapkan sarapan pagi karena semenjak Bapak ini kita selalu menyiapkan sarapan pagi karena aktivitas sehari ini mau nggak mau setiap pagi harus sarapan dulu. Iya, betul. Dan mungkin nggak banyak agenda ya, Bu, untuk di masa COVID ini kan nggak terlalu sepadat seperti biasanya itu, itu memang semenjak ada COVID-19 ini memang agenda atau kegiatan-kegiatan memang terbatas sekali. Jadi tapi akhirnya ini mulai padat lagi, Pak, karena banyak sekali karena memang kita harus turun ke bawah melihat kondisi yang sebenarnya, karena di Kabupaten Bantul ini tentunya kita tidak bisa diam saja. Iya, betul. Kasus COVID-19 ini menanjak naik terus. Tapi alhamdulillah juga kesiagapan tim kesehatan dan Pemkab Kabupaten Bantul sehingga kita semuanya bisa teratasi bekerjasama bagaimana bisa menanggulangi COVID-19 ini. Iya, betul. Kalau Bu Emi, aktivitas di pagi harinya seperti apa, Ibu? Bisa dijelaskan? Iya, kalau saya mungkin sedikit berbeda dengan Ibu ya, karena mungkin kalau Ibu memang ibu rumah tangga, tetapi saya sebagai seorang guru setiap harinya memang harus prepare dari pagi, terus sekarang sudah mulai kerja di tempat kerja gitu ya, jadi sehingga pagi itu memang harus nyiapin anak-anak dulu, setelah itu lalu saya tinggalkan ke sekolah. Nah, walaupun saat ini tempat kerja saya juga belum menghadirkan siswa-siswanya, tapi kami sebagai seorang guru tetap punya kewajiban untuk hadir di tempat kerja 50%. Nah, di luar itu tentu kita punya kesempatan untuk bersama-sama dengan masyarakat untuk memastikan tetangga-tetangga kita, kemudian saudara-saudara kita itu selalu mematuhi protokol kesehatan, Mbak. Iya, oke. Itu ya, Bu, aktivitas di pagi hari seorang ibu ya, gitu. Tidak lepas dari semua urusan itu, semua harus ibu yang pegang semua, ngatan nggih. Kalau ngomongin yang peran istri dalam keluarga, banyak yang mengatakan di balik suksesnya suami pasti ada peran besar istri di belakangnya. Itu benar gak sih, Bu, seperti itu?
hal itu dari ya Bu Erna dulu? Ya memang seperti itu adanya ya Mbak ya, seperti itu adanya. Jadi kesuksesan seorang suami itu tidak lepas dari doa istri. Itu memang saya rasakan sendiri. Tapi tetap Mbak, tetap doa ibu itu yang utama. Tapi karena sekarang sudah punya istri, tentunya semua yang dikerjakan suami pasti ada doa istri, ada penyemangat lah istri itu seperti itu. Jadi tentunya kalau suami berangkat kerja, suami mau melaksanakan kegiatan-kegiatan lain, kita harus menyiapkan, kita harus mensupport dan lain sebagainya. Jadi apapun yang dilakukan suami dalam pekerjaannya, kita harus siap mendukung dan mensupport. Jadi ya kalau ada kata-kata di balik kesuksesan seorang suami, ada istri di baliknya itu ada seorang istri yang hebat, itu ya itu memang benar. Karena kita selalu mendoakan, kadang-kadang kita lupa berdoa untuk diri kita sendiri, itu kadang-kadang lupa, tapi kita selalu mendoakan, tentunya mendoakan seorang orang tua, doain suami, anak-anak, bagaimana supaya suami dan anak-anak itu sukses dalam melaksanakan tugas-tugas di kantornya dan lain sebagainya. Iya. Tentunya pasti Bu Emi juga seperti itu Jeh, untuk doa dan untuk suami, dukungan untuk suami itu seperti apa Ibu? Ya tentu saja setiap apa yang dilakukan oleh Bapak itu pasti selalu akan saya dukung. Ketika misalnya beliau melakukan sesuatu yang mungkin di pandangan saya itu kurang bagus, kadang-kadang saya menyampaikan. Tetapi ternyata kalau misalnya memang itu sudah menjadi keputusannya dan orang lain mengatakan bahwa itu benar, pasti saya akan selalu mendukung. Dan tentu saja ya kita doakan terus, kita selalu menyiapkan apa yang harus ketika mau pergi ya harus disiapin semuanya. Jadi memastikan walaupun mungkin bisa jadi itu tidak langsung saya sendiri yang melakukan, tapi saya memastikan orang-orang di sekitarnya itu bahwa Bapak itu melakukan hal yang benar. Jadi jangan sampai merugikan orang lain gitu. Oke. Ini ya kompleks sekali, wanita loh, dari pagi itu sudah segitu ya Bu. Belum nanti jam ke jam itu banyak sekali dari aktivitas dari seorang perempuan, seorang istri itu untuk memsukseskan semua lah istilahnya seperti itu. Kalau boleh tahu Bu, sedikit cerita Bu, kenal Bapak di mana? Terus ceritanya dulu seperti apa? Boleh dong Bu cerita. Ini berarti bernostalgia lagi ya? Nostalgia dulu, cerita ketemu sama Bapak gimana gitu ceritanya Bu? Yeah. Kebetulan saya dengan Pak Arsono, dengan suami saya itu kan tidak pernah satu sekolah, tidak pernah satu kampus dan tidak pernah main bareng. Bukan seperti itu. Jadi kita tuh dipertemukan malah justru dari teman-teman kita, masing-masing teman kita ketemukan, dan itu agak lucu juga Mbak, karena pertemuan pertama itu di Parangtritis. Parangtritis ada memori. Nah, di Parangtritis itu. Lah kok ya saya itu ketemunya di sana. Padahal itu saya itu jarang sekali ke pantai Parangtritis. Tapi waktu itu saya lagi main nganterin. Saya kan sering kedatangan saudara, teman itu main ke Parangtritis, saya nganterin main ke sana. Nah, itu kebetulan saya ketemunya di sana terus berlanjut. Nah, itu Mbak kalau pertemuannya loh, pertemuannya situ. Akhirnya berlanjut. Ya biasa Mbak jemput sekolah. Aduh, asik. Gitu loh. Jadi jemput sekolah. gitu seperti itu. Terus memastikan gitu loh. Sekarang lagi dipacarin siapa kan biasanya gitu kan. Ya, kepo-kepo gitu. Nah, kepo-kepo jadi banyak tanya. Jadi kita dapat masukan kayak gitu. Kalau saya sih ngelihatnya keseriusan ya. Kalau cuman pacaran-pacaran seperti anak-anak itu kita sudah lewat waktu itu ya. Kita kan sudah ini, jadi kebetulan saya kalau punya pacar tuh pasti di atas lebih tua gitu. Kalau saya ya jadi saya tidak mau nelongso bareng gitu loh istilahnya. Jadi saya kalau punya pacar itu pasti di atasnya. Dulu kan cinta monyet itu di SMP. Pacar saya itu SMA. SMA pacarnya anak kuliah gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya akan mencari sosok yang memang benar-benar bisa bisa ngayomi, bisa melindungi dan bisa menjadi imam buat saya gitu. Jadi jangan sampai saya itu salah jalan. Insya Allah gitu. seperti itu. Iya. Jemput sekolah tuh kayaknya aduh pengen. Oh iya. Seru sekali. Kalau Bu Emi? Kalau saya ketemu dalam arti yang sesungguhnya itu di Sriharjo Mbak. Di Sriharjo. Yang sekarang sedang viral. Sriharjo. Sri Keminut Bu. Iya betul, di Sri Keminut. Jadi karena kami sama-sama aktivis di organisasi, kebetulan waktu itu saya menjadi ketua panitia penyelenggaranya dan beliau menjadi narasumber, sehingga di sana kami bertemu dan saya mengetahui bahwa di sana itu ada tempat yang
luar biasa seperti surga itu juga ketika seperti itu dan sekaligus mendapatkan suami. Ay, ya Allah, so Gitu, sweet. ya. Dan kami tidak melalui proses panjang seperti Ibu Erna tadi. Kalau kami langsung diajak nikah, Mbak. Oh, Jadi nggak saya tahu. sebenarnya Iya, iya. belum begitu kenal sama Pak Halim, tapi saya To the memastikan, point. ya ketika saya mendengarkan beliau ceramah di depan, menyampaikan hal-hal itu saya merasa cocok, sehingga saya pikir kenapa harus pacaran kalau memang oke lah langsung nikah. Bertemunya berarti sudah nggak SMA, kuliah enggak ya, Bu? Sudah Oh, selesai. sudah Sudah sama-sama dewasa. Nah, terus nanti setelah itu pasti akan ada acara lagi, narasumbernya Bapak lagi, acara Tentu lagi gitu itu. ya, modusnya Itu gitu. menarik sekali. Saya akan cari di mana beliau ngisi. Baik, kita ketahui bersama Ibu Erna dan Bu Emi beliau adalah ibu dari seorang istri dari bupati dan wakil bupati. Peran ganda jadinya ya Bu ada dalam menjabat itu. Seperti apa, Bu? Peran di dalam jabatan Bapak itu untuk Ibu? Sebagai rumah tangga dan Sebagai mendamping Bapak Bupati dan wakil bupati. Oh ya, kebetulan sebelum Bapak menjabat Bupati Bantul itu kan Bapak ini seorang anggota polisi. Jadi saya sudah terbiasa bisa membagi waktu antara saya sebagai ibu rumah tangga dan saya sebagai organisasi yang mengikuti pekerjaan suami. Kalau dulu saya di Bayangkari, kalau saya sekarang di PKK. Jadi ini sangat memudahkan saya karena sudah terbiasa ya, sudah memudahkan saya untuk membagi waktu. Apalagi saya sudah tidak punya tanggungan anak kan, karena anak-anak saya sudah besar, sudah keluarga semua, jadi saya tinggal hanya dengan Pak Suharsono. Jadi ini sangat-sangat memudahkan sekali untuk saya beraktivitas mendampingi Bapak. Jadi untuk kendala tidak ada, karena memang saya sudah terbiasa di organisasi dan saya selalu mendampingi Bapak di setiap kegiatan atau di setiap acara-acara di kantor. Iya, berarti protokol seperti itu mungkin sudah terbiasa. Iya, Kelihatan ya. cuman ada perbedaan sedikit, Mbak. Karena kalau di TNI Polri sebagai seorang Bayangkari itu kan pasti kita ngikutin dari atasan, itu adalah itunya gitu. Tapi kalau di sini tuh lebih, kalau di PKK itu lebih santai, waktunya lebih santai. Kita tidak harus bertanggung jawab langsung ke atasan. Tapi kalau di Bayangkari dulu, setiap kegiatan saya, setiap apa yang saya lakukan saya lakukan bersama tentu anggota, itu harus ada laporan ke atasan, ada pertanggungjawaban dan lain sebagainya seperti itu. Kalau ini kan tidak harus ke atasan, paling nanti kalau ada apa rakernas atau itu baru nanti kita melaporkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Paling komplain-komplain dikit dari Bapak aja ya, Bu. Laporannya. Enggak ya, cuman kadang-kadang di PKK ini sebenarnya sama sih, Mbak. Dulu waktu saya di Bayangkari juga sama, kadang-kadang Bapak sudah sampai rumah dan ada tugas lain menjemput anak-anak sekolah, jadi pulang kantor, di anak sekolah saya masih mendampingi Ibu Ketua, misalnya ada kegiatan kunjungan kerja misalnya di Bandung, di Bogor dan mana gitu. Jadi kadang-kadang nanti gantian tugasnya, nanti anak-anak itu yang jemput ke Bapak, saya masih mendampingin ketua saya kemana gitu. Karena itu wajib, Mbak. Soalnya kalau kita nggak aktif itu biasanya dicari. Kalau di Bayangkari ini dicari, dan itu nanti yang dipanggil pasti suaminya. Suaminya seperti itu. Jadi ini lebih santai, lebih enak. Kita nggak mungkin mau misalnya tidak aktif misalnya, terus kita ini enggak. Kita lebih santai, aman sih, insya Allah. Ya. Kalau Bu Emi, ditahan dulu. Kita saksikan yang berikut ini. Kita akan kembali di Ngopi Pagi sebentar lagi.